Selamat datang di Antara Halaman, tempat di mana kita tidak hanya membaca buku, tapi juga mencoba mendengarkan apa yang diam di baliknya. Malam ini kita akan berjalan pelan, menyusuri sebuah kisah yang tidak sepenuhnya terang, dan mungkin memang tidak pernah dimaksudkan untuk sepenuhnya terang. Kita akan berbicara tentang kekuasaan, tentang kebenaran, dan tentang bagaimana sejarah seringkali tidak berdiri sebagai satu suara, melainkan sebagai kumpulan narasi yang saling bersaing untuk dipercaya. Karena kadang yang disebut kebenaran bukanlah apa yang paling benar, melainkan apa yang paling kuat bertahan dalam ingatan banyak orang. Dan dari sanalah kita mulai membuka sebuah buku berjudul Menjerat Gus Dur. Gambaran umum buku. Buku ini ditulis oleh Firdika Rizky Utama. Sebuah buku yang tidak hanya menceritakan peristiwa, tetapi mencoba membaca ulang sebuah momen penting dalam sejarah Indonesia. Kejatuhan Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Dur. Namun buku ini tidak hadir sebagai kronologi kaku. Ia tidak berdiri seperti buku pelajaran sejarah yang penuh tanggal dan urutan peristiwa. Sebaliknya, buku ini seperti seseorang yang duduk di hadapan kita, lalu berkata pelan, bagaimana kalau cerita yang selama ini kita dengar tidak sepenuhnya seperti itu? Buku ini mengajak kita melihat dari sudut yang berbeda, sudut yang mungkin tidak populer, atau bahkan tidak nyaman. Karena melihat dari sudut lain, selalu berarti kita harus bersedia meragukan apa yang sebelumnya kita anggap pasti. Konteks sejarah dan politik saat itu. Untuk memahami buku ini, kita perlu mundur sejenak. Ke masa ketika Indonesia baru saja keluar dari bayang-bayang panjang Orde Baru. Sebuah masa yang penuh harapan, tapi juga penuh ketidakpastian. Reformasi membuka pintu kebebasan. Namun di saat yang sama, ia juga membuka ruang bagi banyak kepentingan yang sebelumnya terpendam. Kekuasaan yang dulu terpusat mulai tersebar. Dan ketika kekuasaan tersebar, persaingan pun menjadi lebih terbuka. Di tengah situasi itu, Gus Dur muncul sebagai sosok yang berbeda. Ia bukan tipikal pemimpin yang kaku. Ia tidak selalu berbicara dalam bahasa politik yang formal. Kadang ia terlihat santai. Kadang bahkan terasa seperti tidak mengikuti pola yang seharusnya. Dan mungkin justru disitulah semuanya menjadi rumit. Karena dalam dunia politik, menjadi berbeda seringkali berarti menjadi sulit dipahami. Dan sesuatu yang sulit dipahami seringkali juga mudah disalahartikan. Gagasan utama buku. Buku Menjerat Gus Dur mencoba melihat kejatuhan Gus Dur bukan sebagai sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari berbagai kepentingan yang perlahan saling bertemu. Ia menggunakan kata menjerat, sebuah kata yang terasa halus tapi juga tajam, seolah ingin mengatakan bahwa kejatuhan itu bukan hanya tentang kesalahan satu orang, tetapi tentang proses panjang yang melibatkan banyak tangan. Buku ini menggambarkan bagaimana narasi dibentuk, bagaimana opini publik diarahkan, bagaimana konflik politik tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Dan yang paling terasa adalah bagaimana sesuatu yang tampak seperti kebenaran umum sebenarnya bisa jadi adalah hasil dari proses panjang pembentukan persepsi. Di titik ini, buku ini tidak memaksa kita untuk percaya. Ia hanya mengajak kita untuk mempertanyakan. Dan mungkin itu justru yang paling penting. Sisi manusia Gus Dur. Di balik semua peristiwa politik itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Bahwa Gus Dur adalah manusia. Bukan hanya presiden. Bukan hanya tokoh besar. Bukan hanya simbol. Ia adalah seseorang dengan keyakinan, dengan prinsip, dan tentu saja dengan keterbatasan. Buku ini mencoba menghadirkan Gus Dur sebagai sosok yang utuh. Seseorang yang berani mengambil keputusan, meski tahu bahwa keputusan itu bisa membuatnya sendirian. Seseorang yang percaya pada nilai-nilai tertentu, meski nilai itu tidak selalu sejalan dengan kepentingan politik di sekitarnya. Namun di saat yang sama, ia juga bukan sosok yang sempurna. Ada langkah-langkah yang mungkin sulit dipahami. Ada keputusan-keputusan yang terasa kontroversial. Ada cara berkomunikasi yang kadang membuat orang salah mengerti. Dan mungkin justru disitulah letak kemanusiaannya. Karena menjadi manusia,
selalu berarti berjalan di antara keyakinan dan keterbatasan. Tema besar yang muncul jika kita duduk lebih lama bersama buku ini, kita akan mulai melihat pola-pola yang lebih besar. Tentang kekuasaan yang tidak pernah benar-benar netral. Tentang kebenaran yang seringkali bergantung pada siapa yang menceritakannya. Tentang manipulasi, tidak selalu terlihat seperti manipulasi. Dan tentang idealisme yang perlahan diuji oleh realitas. Ada juga satu hal yang terasa sangat kuat, bahwa politik pada akhirnya adalah tentang manusia. Tentang ketakutan, tentang ambisi, tentang keinginan untuk bertahan. Dan dalam semua itu, tidak selalu ada garis yang jelas antara benar dan salah. Kadang yang ada hanyalah pilihan-pilihan yang sama-sama sulit. Momen yang membekas. Ada beberapa bagian dalam buku ini yang terasa diam-diam mengguncang. Bukan karena dramatis, tapi justru karena kesederhanaannya. Ketika kita membaca bagaimana sebuah keputusan politik bisa lahir, bukan hanya dari pertimbangan rasional, tetapi juga dari tekanan, hubungan, dan kepentingan yang saling terkait. Atau ketika kita melihat bagaimana opini publik bisa berubah, bukan karena fakta baru, tetapi karena cara fakta itu disampaikan. Ada juga momen ketika kita menyadari bahwa sesuatu yang dulu terasa jelas, ternyata bisa terlihat sangat berbeda ketika dilihat dari sudut yang lain. Dan mungkin itu adalah bagian yang paling membekas. Bukan karena memberi jawaban, tetapi karena membuka kemungkinan. Relevansi dengan kondisi sekarang. Saat kita menutup buku ini, kita tidak benar-benar kembali ke masa lalu. Sebaliknya, kita justru merasa semakin dekat dengan masa sekarang. Karena apa yang terjadi dulu, ternyata tidak terlalu jauh dari apa yang kita lihat hari ini. Narasi yang diperebutkan, opini yang dibentuk, kebenaran yang dipertanyakan. Dan kita pun mulai bertanya pelan. Apakah kita benar-benar melihat apa yang terjadi? Atau hanya melihat apa yang ditampilkan kepada kita? Buku ini tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya menyalakan kesadaran kecil bahwa mungkin kita perlu lebih hati-hati dalam mempercayai sesuatu. Bukan karena kita harus selalu curiga, tetapi karena memahami selalu lebih baik daripada sekedar menerima. Refleksi pribadi. Ada satu hal yang terasa mengendap setelah membaca buku ini, bahwa dalam politik, kebenaran tidak selalu hadir sebagai sesuatu yang utuh. Kadang ia terpecah, kadang ia tersembunyi, kadang ia bahkan tidak terdengar sama sekali. Dan sebagai pembaca, kita berada di posisi yang unik. Kita tidak berada di dalam peristiwa itu, tapi kita mencoba memahaminya dari kejauhan. Dan disitulah muncul pertanyaan yang mungkin tidak pernah selesai. Apa itu kebenaran jika setiap orang memiliki ceritanya sendiri? Apakah kebenaran adalah fakta atau cara fakta itu diceritakan? Atau mungkin kebenaran adalah sesuatu yang selalu kita cari, tapi tidak pernah benar-benar kita miliki sepenuhnya. Kelebihan dan kekurangan buku. Buku ini memiliki kekuatan pada sudut pandangnya. Ia berani melihat dari sisi yang tidak biasa. Ia tidak takut untuk mempertanyakan narasi yang sudah mapan. Dan itu bukan hal yang mudah. Gaya penulisannya juga terasa mengalir. Tidak terlalu teknis, tidak terlalu berat. Cukup untuk membuat kita berpikir tanpa merasa digurui. Namun di sisi lain, karena buku ini mengambil sudut pandang tertentu, tentu saja ada potensi bias. Ada bagian-bagian yang mungkin terasa lebih menekankan satu sisi dibanding sisi lainnya. Dan sebagai pembaca, kita perlu menyadari itu. Bukan untuk menolak, tetapi untuk menjaga keseimbangan dalam memahami. Karena setiap cerita selalu membawa sudut pandangnya sendiri. Penutup pada akhirnya menjerat Gus Dur, bukan hanya tentang Gus Dur. Ia adalah tentang bagaimana sebuah peristiwa diceritakan, tentang bagaimana sejarah dibentuk, dan tentang bagaimana kita memilih untuk memahaminya. Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar tahu seluruh kebenaran. Dan mungkin itu tidak apa-apa. Karena yang lebih penting adalah kesediaan kita untuk terus bertanya, untuk tidak berhenti pada satu versi cerita, untuk memberi ruang bagi kemungkinan lain. Karena sejarah seringkali bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang siapa yang berhasil membuat ceritanya dipercaya. Dan di antara semua itu,
Kita hanya mencoba satu hal sederhana. Memahami, pelan-pelan, di antara halaman, di antara pikiran. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Jika kamu ingin membaca buku ini, mungkin bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menemukan pertanyaan baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.